Pak, Nggih. tadi kan saya mencoba untuk mengerjakan soal yang kemarin itu. Ya. Lalu tadi yang literasi itu eh, lupa saya akhiri, saya kerjakan sesuai dengan trik, tapi lupa saya akhiri terus setelah itu kok langsung otomatis ke digital literasi itu apa nggak apa-apa, Pak? Dilihat semawon di itunya Bu, di apa? Di my profile itu kursusnya sudah jenengan terselesaikan apa belum? Kalau belum, nggih silakan dikerjakan. Itu yang literasi digital ya Bu? Iya, yang tadi saya lupa akhiri yang atas, Pak, yang literasi. Kalau tidak salah itu. Oh, nggih. Kalau digitalnya sudah saya akhiri gitu. Sesuai dengan triknya, cuman yang atas tadi saya lupa. Oh, nggih. Eh yang literasi digital ndak masalah Bu, yang teacher academy yang harus selesai. Oh iya, iya Pak. Oh, nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu tentang MEC? Untuk yang bednya itu memang ada beberapa item yang bednya tidak keluar memang. Oke, Pak. Iya, punya saya juga seperti itu Bapak. Tapi yang penting course-nya selesai gitu, gitu enggak apa-apa. Ya, yang maksudnya sudah lengkap seperti itu, di bawahnya kan ada tulisannya lengkap seperti itu, nggih. Nggih, nggih. Niki masih 7 orang nggih yang gabung, yang lain tapi sebentar nggih. Mungkin sebelum ini ada yang pernah menggunakan Teams Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Yang kalau biasanya pakai apa Bapak Ibu? Google itu. Meet. Google Classroom kalau nggak salah. Oh, Google Classroom. Google. Iya. Oh, nggih. Sebenarnya mirip-mirip sih Ibu. Cuma kalau di Microsoft ini apa kayak terintegrasi gitu, mau kayak Google Classroom bisa, mau kayak Google Meet ada, ini kayak seperti ini virtual seperti itu. Terus sumbernya terintegrasi sekalian, kalau mau YouTube juga bisa ngoten. Iya. Niki ada lagi pertanyaan Bapak Ibu tentang MEC? Pak, maaf, saya mau tanya lagi. Mengenai yang akademik itu di sebelah mana ya, Pak? Saya kan share 2 link. Yang atas literasi digital, yang bawahnya teacher academy. Yang literasi digital itu ada 6 latihan soal. Yang teacher academy ada 13 latihan soal. Iya, iya. Nah, itu teacher daripada panjenengan mencari di educator.microsoft.com, nah mending masuknya langsung dari link yang saya share itu aja. Waduh, scroll loh Pak. Di scroll lagi dong ini. Iya, cari aja di buka grup, kemudian cari MEC, nanti kan langsung ke chat saya. Oke, siap. Iya Pak, saya cari. Oke. Pripun napa dimulai mawon? Ya, dimulai aja. Nggih. Bapak Ibu yang lain kalau ini ya bisa saling menanggapi atau koreksi kalau saya salah dalam menjelaskan. Hari ini kita belajar tentang Microsoft Teams nggih Bapak Ibu.
apa saya coba share screen, semoga bisa. Ngapunten Bapak Ibu, jenengan bisa lihat sesuatu di layar? Iya, bisa Pak. Foto panjenengan nggih. Niki kalih sinten, Bu Rini atau Bu sinten niki? Bukan, saya Putri, Oh, Putri Putri. Anggita. Nggih. Niki sebelumnya saya minta maaf, mungkin nanti loadingnya agak lama Bapak Ibu karena spesifikasi notebook. Ini bisa lihat kelas kita Ibu, Bapak? Ya, Bisa. bisa. Nggih. Bisa Pak. Kalau jenengan pertama kali masuk ke Microsoft Teams, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti ada sekian menu di sini. Kalau Bapak Ibu pertama kali itu ini kelasnya kosong. Jadi kalau ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kan kelas saya. Sebenarnya ada lebih banyak tapi saya sembunyikan ngoten. Nah, kalau Ibu pertama kali ini akan kosong. Nah, nanti jenengan punya di sini di bagian sebelah kanan atas ini ada pilihan bergabung atau buat tim. Oh, sebelum saya lanjutkan, Microsoft Teamnya Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nggih? Bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Inggris enak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Bu? Bahasa Indonesia, Pak. Nah, itu silahkan itu bisa diganti Bapak Ibu di sini di gambar ini bisa jenengan ganti dengan foto panjenengan. Nah, ini pilih ubah gambar untuk foto panjenengan, terus tinggal upload seperti biasa mawon. Nah, kalau mau ganti bahasa, ini ke pengaturan. Iya. Sebentar. Nah, di sini ada umum. Kalau bahasa Inggris berarti masih general. Jangan scroll ke bawah saja. Nah, di sini ada bahasa. Silakan dipilih bahasa Indonesia. Ngoten nggih? Nggih. Terus Ketemu, Pak. Iya. Nanti tinggal save gitu aja, kemudian restart. Bentar Pak Onten. Nggih. Mohon maaf mau tanya. Kalau untuk digunakan untuk HP, apakah tampilannya seperti yang di PC? Kalau PC ini Pak. kalau di HP, menu yang di sebelah kiri ini Bapak, Ya. itu berada di bagian bawah. Tapi tampilannya fitur-fiturnya itu semuanya juga sama-sama tersedia ya? Fiturnya kalau sepanjang saya ini ikut TOT ini hampir sama, hanya 1-2 yang tidak bisa dikerjakan di HP. Contohnya kemarin kan saya ini share kode kelas nggih. Nah, kalau kode kelas itu sama linknya itu baru bisa didapatkan ketika di sini, ketika pakai laptop. Kalau pakai HP saya belum menemukan itu Bapak, di mana pengaturannya itu saya belum menemukan. Jadi bisa menggunakan HP, tapi ada beberapa fitur atau menu yang kira-kira tidak bisa kita temukan ngoten. Oh, nggih Pak. Nggih. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau jenengan bergabung tinggal ini bergabungnya pakai kodenya nanti saya tunjukkan letaknya di mana. Atau kalau jenengan pengen buat tim, ini silakan buat tim.
Buat tim itu kalau di sebelah namanya buat kelas itu loh Pak, kalau yang di sebelah. Jadi kalau di Microsoft Team namanya ya tim gitu. Nah ini silakan jenengan pilih sendiri, misalkan pilih kelas kayak gini. Nah kemudian tinggal di namanya apa, deskripsinya apa. Nah, saya contoh ya, misalkan kelas apa ini namanya, TOT misalnya, diseminasi misalnya, diseminasi. Ini deskripsinya terserah panjenengan, misalkan media komunikasi peserta diseminasi. Nah kayak gini. Terus berikutnya nah kayak gini. Terus ini cari siswa itu ini Bapak Ibu yang sudah punya akun. Jadi yang siswa jenengan yang sudah punya akun bisa ditambahkan di sini. Itu caranya seperti kemarin, beberapa orang langsung saya tambahkan. Nah itu bisa di sini. Misalkan siapa namanya, Putri, Bu Putri. Putri. Nah di sini kalau sudah punya akun nanti biasanya akan keluar. Akun ini kan semacam email Bapak Ibu kalau di sebelah. Di sebelah, paham gak maksud saya? Insya Allah. Oke, nanti silakan diklik dan seterusnya. Nanti seperti itu. Kemudian dilewati. Nah, ini kelas panjenengan Bapak Ibu, kelas yang baru kita buat. Ngoten, itu cara buat kalau buat kelas. Kalau mau jenengan di kelas JT, di kelas saya ini kan di JT Diseminasi Training kan di bawahnya ada channel-channel gitu nggih. Ada MEC, ada Microsoft Teams, SWE, Office dan lain-lain. Leres? Di bawahnya umum. Kalau bahasa Inggris di bawahnya general berarti. Di sebelah sini di bawahnya. Nah, itu bisa jenengan sendiri, bisa jenengan tambahkan. Kalau yang defaultnya atau bawaannya setelah jenengan buat kelas itu ya umum ini. Nah gimana caranya nambahkan? Lah tinggal ini, tambahkan saluran. Kalau jenengan pengen menambahkan anggota, tambahkan anggota yang ini, ngoten. Kemudian kalau mau meninggalkan atau keluar ya tinggalkan tim, tinggal gitu. Atau pengen menghapus tim ya tinggal hapus tim. Nah kalau pengen menambahkan saluran kayak gini, ditambahkan saluran. Nah kalau jenengan pengen kemarin saya bagi link sama bagi kode kelas. Nah itu di kelola tim. Nah di kelola tim di sini kalau ini juga ada tambahkan. Kita ke pengaturan. Nah, pengaturan di sini ada kode tim. Nah, ini kode tim buat. Nah, ini kode tim kelas. Kemarin kan saya share. Nah, yang saya share itu yang di sini. Ini kelihatannya kok tidak keren. Nah, itu bisa diatur ulang. Misalkan nah, ganti. Tapi setahu saya ini nggak bisa diganti sesuai dengan keinginan kita, ngoten nggih. Kalau mau diperbesar bisa di layar penuh, misalkan kayak gini. Nah kelihatan nggih Bapak Ibu, jadi semakin besar. Iya. Nggih. Nah kalau mau salin tinggal salin atau copy. Kalau mau itu tentang kalau kode kelas. Terus kemarin saya juga share link. Di mana share linknya? Dapat linknya di mana? Nah, tinggal klikkan ini titik 3 di sebelah diseminasi ini. Kelihatan? Iya. Nah, nggih.
Nah, ini dapatkan tautan ke tim. Nah, ini linknya. Lah, kalau panjenengan pengen linknya cantik atau lebih pendek, bisa jenengan perpendek, bisa pakai Bitly atau yang lain yang biasa jenengan pakai. Kan kemarin apa? Saya perpendek pakai Bitly. Nah, soalnya saya punyanya akun di situ. Kalau jenengan apa? Cuma copy link dari sini, itu biasanya kodenya panjang, seperti kode link meeting yang saya share di grup tadi. Jadi panjang kayak gitu. Sampai di situ ada pertanyaan? Insya Allah Pak. Insya Allah, oke. Terus kemudian misalkan kayak gini ya, coba saya tambahkan channel, tambah saluran. Misalkan kayak gini, nama salurannya misalnya tugas 1. Ini kayak tadi aja. Deskripsinya boleh diisi boleh tidak, monggo. Ini ada pilihan privasinya untuk siapa, bisa diakses semua orang di tim, hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu dalam Teams. Nah, misalkan bedanya di mana? Kalau standar ini berarti semua orang yang ada di kelas Bapak Ibu itu bisa mengakses. Nah, tapi kalau jenengan pengen hanya beberapa orang saja, nah itu pilih yang bawahnya yang pribadi. Kalau saya kan perlu dengan panjenengan semuanya, maka saya pilihnya yang standar. Nah, kemudian tambahkan saluran. Kalau misalkan di kelas Bapak Ibu niku ada 20 orang. Nah, kalau pengen 20 orang semuanya bisa mengakses channel atau saluran, nah itu jenengan pilih yang atas tadi yang standar. Tapi kalau jenengan hanya 10 orang tertentu yang jenengan inginkan untuk bisa masuk di channel ini, nah itu berarti pilih yang bawahnya. Ada pertanyaan? Boten, alhamdulillah, semoga lancar. Nah, kemudian ini kan di ini tampilan kayak gini itu panjenengan bisa melampirkan beberapa hal, ngoten. Kalau mau ini misalnya pengen melampirkan file, nah di bawah ini itu jenengan bisa melampirkan, misalkan ini attachment, kalau di sebelah namanya gitu, attach. Nah, aduh nggak keluar. Nah, di sini ada unggah dari komputer saya. Niki berarti file dari komputer panjenengan. Kemudian atasnya ini ada awan biru, kelihatan Bapak Ibu? Ya, OneDrive. Ya, OneDrive itu ya penyimpanan awan, cloud storage dari dari Microsoft. Nah, kalau panjenengan karena ikut diseminasi ini OneDrive-nya itu dapat 5 tera atau 5000 giga. Kalau jenengan daftar sendiri manual yang di daftar pakai di Microsoft, pakai buat akun sendiri Microsoft, yang biasa itu dapatnya cuma 5 giga, tapi fungsinya sama, tapi OneDrive-nya itu kapasitasnya cuma 5 giga. Kalau kita dapatnya 5 tera. 5 tera itu kan 5000 giga. Nah, tinggal jenengan pengen mengunggah apa kayak gitu. Misalkan unggah dari komputer. Sabar nggih, agak lama. Misalkan kayak gini,
misalkan jenengan melampirkan apa, monggo dicari. Misalkan kayak gini, terus nah kayak gini Bapak Ibu, ini tinggal melampirkan. Nah ini mau apa kalimatnya, mau conversationnya, percakapannya mau jenengan tulis apa, monggo. Misalkan baca materi berikut ini, nah, terus tinggal send. Nah itu ada pertanyaan Bapak Ibu cara melampirkan? Insya Allah tidak, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak, mau izin bertanya. Nggih, Bapak. Nggih, Ibu. Dengan Bu sinten iki? Bu Nika. Oh, nggih, Bu. Ini tadi berarti untuk channel itu kan seperti kelompok-kelompok kecil gitu nggih? Channel. Iya. Channel. Ini kan kita buat tugas satu. Ya, itu semacam Ya. semacam ruang diskusi untuk apa? Untuk materi atau kelompok kecilnya Ibu lah, nggih ngoten. Iya. Tapi tampilannya Itu, tetap sama kayak gini juga. Mau percakapan juga Nggih. boleh, posting juga bisa. Kelompok kecilnya itu misalnya kita punya beberapa. Nggih. Itu bisa langsung itu bisa aktif bersamaan kan? Iya. Jadi oke. Oke. Kalau misalkan Kemudian oh nggih. iya, monggo. Mboten, misalkan ibarat pelajaran ngoten, misalkan ini kelas untuk matematik. Nah, misalkan ini umum untuk percakapan kita, yang bawahnya mungkin bab 1, bab 2, bab 3, mungkin kayak gitu. Yang di channel saya di kelas kita itu kan saya buat seperti itu. Ini kelas diseminasi, terus bawahnya itu untuk MEC, kemudian Teams ngoten. Cuma iya, tapi pembagiannya itu kan terserah kita kan. Maksudnya kan terserah. tidak harus, misalnya kalau seperti itu tadi contohnya kan berarti per tema. Iya. Kalau misalnya kita buat tema yang sama tapi kita buat beberapa channel dengan anggota yang berbeda, maksud saya itu kan bisa toh? Bisa berarti dalam satu kelas. Iya, satu kelas. Terus logikanya kan kalau misalnya kita pertemuan offline gitu, satu kelas dibagi beberapa kelompok gitu sih. Maksud saya gitu. Bisa Ibu, misalkan kelas apa, kelas 10 TKR IPA 1 ya, misalnya. kemudian di bawahnya kelompok 1 yang jenengan masukkan siapa saja, ABC. boleh bisa kan. Tadi ada 2 pilihan, standar sama bawahnya sama tadi itu kan yang bawahnya. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, untuk OneDrive kita kan dapatnya 5 tera. Iya. Itu ada expire date-nya, maksudnya itu bisa berlaku seterusnya atau dibatasi sampai kapan? Habis itu gitu. Setahu saya sih seterusnya Ibu. Jadi ini akun guru inovatif ngoten. Cuma kalau sekolah Bapak Ibu itu menggunakan ini apa tidak? Biasanya arahnya ini kan sekolah disuruh deploy itu menggunakan ini nggih, menggunakan Teams. Nah, itu pekerjaannya operator sih. Nanti kalau menggunakan Teams, akunnya Bapak Ibu ini bisa digunakan. Ya, maksud saya begitu kan. Kalau misalnya kita beli, kalau kita yang di sebelah itu kan kita beli toh. Iya.
untuk cloud-nya itu kan kita beli. Iya. Makanya itu arah saya tadi kan ke sana. Nggih. Masa 5 tera itu dikasih cuma-cuma gitu. Kan pasti ada expired date-nya. Masa berlakunya. Selama training kemarin nggak dibahas itu sih Bu, tapi kayaknya Oke. seterusnya akunnya. Oh ya, oke, siap. Terima kasih, ampun cukup. Terus itu kemudian kalau mau melampirkan YouTube ini di bawah juga ada YouTube. Nah, tinggal cari apa linknya atau cari apa misalnya kayak gitu, kemudian tinggal attach seperti biasanya. Terus apalagi ya ini kayak gini kan kemarin saya coba 2 hal nggih. Yang hari kemarin itu yang suara saya nggak jelas itu kan saya langsung meeting lah. Hari ini itu saya jadwalkan jam 4. Nah itu di bagian bawah sini Bapak Ibu itu ada lambang kayak apa ini, kamera ini terlihat mboten? Iya. Nah itu ada rapat sekarang, itu silakan diklik. Nah kayak gini Bapak Ibu, ini judul rapatnya. Nah kalau misalkan kayak gini tadi kan rapatnya belajar Teams kalau nggak salah. Nah tinggal diberi judul apa. Nah yang hari pertama itu saya langsung rapat sekarang karena memang deadline-nya kan 3:30. Saya share-nya juga 3:30. Nah itu di sini di rapat sekarang. Kemudian kalau yang hari ini itu saya pakai jadwal, saya jadwalkan jam 4. Jadi bisa dischedulekan sesuai dengan jadwal panjenengan. Misalkan meeting hari ini kelas matematik jam sekian, misalkan kayak gitu. Ini kalau rapat sekarang tinggal klik rapat sekarang langsung ke layar yang Bapak Ibu masuk tadi, ngoten. Saged dipahami nggih yang rapat sekarang? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau yang jadwalkan rapat, misalkan saya kayak gini. Saya pilih jadwalkan rapat. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini beri judul seperti tadi. Terus ini tambahkan peserta wajib. Ini kalau semua yang ada di kelas Bapak Ibu wajib datang, ya berarti nggak usah diisi, nggak apa-apa. Atau pengen mengundang seseorang, itu silakan diundang. Terus ini tanggalnya Bapak Ibu pengen tanggal berapa, silakan atur sendiri. Misalkan seperti hari ini 6 Juli jam 4. Terus yang bawahnya itu sampai berapa jam, berapa menit kayak gitu. Nah nanti di sini diatur aja, nggak masalah. Terus kemudian atau sepanjang hari mau rapat terus juga boleh. Ini berulang apa tidak seperti itu. Nah terus ini di kelas mana panjenengan pengen rapatnya, kan jenengan punya di bagian umum. Nah misalkan kayak gini, ini pilih kelas, nanti ini kelas-kelas yang Bapak Ibu pilih. Terus ini instruksinya. Nah tadi kalau jenengan perhatikan di general itu saya kan nulis hari ini belajar Microsoft Teams nggih Bapak Ibu, ngoten. Kemudian tinggal di sini nanti jadwalkan kayak gitu. Saged dipahami? Iya. Oke. Nanti akan paham kalau pas ngerjakan tugas. Alhamdulillah, siap. Saya tutup nggih yang ini. Tinggal nggak sulit kok Bapak Ibu, nanti tinggal itu aja
tinggal praktek aja. Saya tutup nggih. Pak Ontan. Nggih. Itu tadi kan saya udah nyoba untuk ganti bahasa. Iya. Udah ketemu ganti bahasanya kan ada 2. Iya. Bahasa aplikasi sama bahasa keyboard kan. Iya. Nah, udah dipilih, kemudian paling terus bawahnya itu kan ada restart kan. Iya. Itu nggak aktif. Jadinya dia nggak bisa ganti bahasa. Itu disable tadi sih. Harusnya kan kalau kita udah ganti kan harusnya jadi enable toh dia. Bisa diklik. Ya, jadi save and Kok dia restart. nggak bisa? Iya, save and restartnya tadi nggak fungsi. Jadi bahasanya nggak bisa berubah. Itu kenapa ya? Coba diulangi aja lagi Bu, di restart lagi gitu. Mungkin aplikasinya atau sinyalnya atau bagaimana? Ada hubungannya sama sinyal ya. Soalnya tadi terus saya cek ke buka YouTube sih, terus buka YouTube kok nggak apa-apa, makanya saya akhirnya menanyakan ini. Oh nggih. Dicoba aja Ibu, nanti intinya caranya seperti itu ngoten. Iya, oke. Terima kasih. Nggih. Nah, terus kemudian ini di bagian atas itu ada beberapa opsi, ada file, buku catatan kelas, tugas, dan nilai. Ngoten nggih. File ini kalau jenengan pengen melampirkan kayak tadi, pengen melampirkan file seperti mungkin video atau file Excel, Word, dan seterusnya, itu bisa di sini. Caranya juga sama. Kayak gitu, unggah, salin tautan. Itu ini silakan opsinya dicoba, enggak masalah. Mau unggah dari tadi, dari komputer atau dari OneDrive kalau sudah pernah menyimpan. Ngoten nggih. Terus saya pengen ke tugas ini. Kalau bahasa Inggris berarti assignment. Nah, nanti kayak saya sudah share, insya Allah besok deh. Insya Allah besok tugas panjenengan akan keluar di masing-masing itu, di masing-masing channel di kelas. Insya Allah besok tugasnya keluar nggih. Nanti dibaca mawon. Nah, ini kalau mau tugas tinggal, kalau ini pertama kali nggih, jadi tinggal baru get started kalau di sini. Terus create. Ini ada pilihan, ini assignment, kuis, sama kuis nanti akan kita pelajari dari materi form. Formnya kan masih hari keberapa nih? Besok kalau nggak salah nih. Nah, itu kita akan belajar tentang bagaimana buat kuis dan angket. Nah, nanti ada hubungannya dengan kuis ini. Nah, ini sementara saya pilih assignment yang atas. Nah, ini tinggal enter, ini judulnya, ini instruksinya. Maksudnya kalau coba besok dilihat nggih. Itu misalkan tugas pertama saya beri judul tugas MEC, ditulis di sini. Kemudian ini instruksinya, misalkan kerjakan online course, lalu download transkrip nilai, seperti itu. Kemudian lampirkan dalam tugas ini, misalnya kayak gitu. Terus ini poin itu nilai dari untuk tugas itu berapa. Umumnya sih 100, tapi kalau panjenengan punya kriteria tersendiri juga boleh. Nah, terus ini asin tuh atau ditugaskan di kelas mana. Pengen misalkan ini kan di kelas diseminasi ya, yang kelas yang kita buat tadi, atau pengen ke kelas yang lain misalkan. Nah, misalkan kayak gini, ini kelas yang saya buat. Kalau jenengan punya banyak kelas ya nanti akan keluar banyak, kayak gitu nggih. Terus di sini ditugaskan ke semua siswa atau beberapa, nanti tinggal dipilih. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu, ini ada keterangan mulai ditugaskan kapan. Terus kalau
aslinya di sini sampai deadline-nya itu tidak terbatas, tapi kalau deadline mau jenengan batasi itu tinggal di sini diedit. Sabar sebentar. Oke, nah ini schedule-nya. Ini mau di-post tanggal berapa, jam berapa mau diposting. Kemudian ini mulai bisa dikerjakan atau mulai bisa mengupload tugasnya itu kapan. Ini sampai terakhir. Jangan lupa ini keduanya dicentang. Ini yang atas ini diposting tanggal berapa, jam berapa. Yang ini bisa dikerjakan tanggal berapa, jam berapa. Yang bawah itu ditutup tugasnya tanggal berapa, jam berapa, kemudian done, gitu aja. Terus kemudian sebelum pengalaman saya waktu buat tugas buat panjenengan itu ini biasanya kalau kita buat tugas hari ini berarti itu untuk besok kayak gitu. Jadi pada hari yang sama saya kemarin coba kok tidak bisa. Jadi harus di hari berikutnya. Nah, terus ini yang paling bawah ini pengen ditugaskan di kelas di channel yang mana. Jadi ini kan bawaan dari sana waktu buat tugas itu di general, tapi kalau jenengan pengen di tugas 1 ya tinggal di edit lagi. Nah, di tugas 1 atau general. Kalau tadi ibu kelompoknya banyak ya nanti silakan ditugaskan di kelompok yang atau saluran channel yang Bapak Ibu kehendaki. Ngoten. Kemudian kalau sudah tinggal kalau ini sudah deal tinggal di asin atau tugaskan. Kalau mau masih dibentuk draft mau diotak-atik lagi silakan disimpan. Nah, kemudian ada pertanyaan sampai sini? Iya Pak. Nggih. Kalau misalnya kita udah assign, Nggih. itu kan tadi berarti udah siap ya. Terus habis itu kita kepikiran mau ada yang dirubah, gitu bisa nggak? Bisa, nanti tinggal dipilih tugasnya, kemudian diedit. Oh, oke. Kemudian update kayak gitu. Nah, terus nanti ada icon update ya. Ya. Soalnya ini kan saya nggak lihat. Oh, ini kan nggak saya isi, Bu. Jadi Iya. apa nggak baru keluar. akan muncul kalau dia sudah berproses itu kan ya. Oh iya. Ini asinnya juga masih nggak nyala. Iya. Oke. Nah, terus kalau hasilnya ini hasil pekerjaan yang desain itu nanti bisa dinilai ini. Sebentar. Nah, ini karena di kelas ini tidak ada tugas, belum saya buat, tampilannya seperti ini. Saya masuk coba ke kelas Jatim, ke kelas diseminasi kita. Ini punya kita ya Bapak Ibu, kelas kita. Nah, ini misalkan kayak gini. Oh, belum ya? Sebentar.
Oh, ini apa tadi ini tugas yang saya buat untuk panjenengan mulai kemarin, tapi munculnya masih besok ya Bapak Ibu. Nah, misalkan kayak gini, saya pilih nah, tinggal kalau mau dirubah tinggal di sini nggih Bapak Ibu tadi yang bertanya tanggalnya atau mungkin deadline-nya atau mungkin nilainya, instruksinya. Nah, ini tinggal dipilih update. Nathan. Oh, oke, terima kasih. Ya, ini ada ikonnya, tadi kan nggak ada. Oke. Bentar, semoga muncul. Oh, belum, nggak ada ya. Pak, maaf, berarti ini diharuskan online ya Pak, nanti kalau misalkan diterapkan gitu? Iya, jarak jauh kan Bapak Ibu. Jadi seperti waktu jenengan penjelasan Pak Obed tadi, kan dalam programnya Microsoft untuk mendukung PJJ kan kayak gitu. Tapi kan nggak perlu online bareng kayak gini. Kalau ini kan dalam rangka penjelasan, makanya virtual, maka semua online. Tapi kalau kalau tidak virtual kan berarti seperti biasa saja. Mau upload soal, kemudian kerjakan, kan seperti itu. Upload, kirim tugas, kerjakan, seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau virtualnya ya harus online bareng. Terima kasih Pak. Oke, terus kemudian hasil pekerjaannya nanti saya nggak bisa tunjukkan ya Bu ya. Sebentar, gimana ya? Intinya nilai ini yang sudah mengerjakan nilainya nanti akan terekod di sini, dinilai. Nanti bisa diekspor atau di-download dalam bentuk Excel kayak gitu. Nah, kalau nanti jenengan buat kelas terus di 3 menu ini tidak ada yang buku catatan, tugas, dan nilai, itu bisa jenengan cari di plus ini. Ini tambahkan tab atau tambah menu lah kira-kira. Nah, terus di sini pilih sebentar sebelum saya ke aplikasi lainnya. Lah, ini beberapa hal yang nanti akan kita pelajari, kayak form, PowerPoint online, kemudian Excel, Word yang Word online. Saya pilih aplikasi lainnya. Nah, terus cari semua di sini. Misalnya tugas. Kalau bahasa Indonesia nggih. Kalau bahasa Inggris ya berarti assignment kayak gitu. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, kemudian ini ada panah ke bawah. Lalu tambahkan ke tim. Jadi nanti menu tugas ini akan ada di kelas Bapak Ibu. Ngoten nggih, termasuk yang dinilai. Saged dipahami? Saged nggih? Pak. Oke. Tadi saya mau tanya, kalau misalkan sudah diganti bahasa, itu kalau misalkan kita keluar dari aplikasinya itu berubah ke bahasa Inggris lagi atau tetap ke bahasa Indonesia ya Pak? Kalau sepertinya tetap kok. Ini saya keluar juga keluar, masuk lagi juga tetap bahasa Indonesia.
Iya, iya, Pak. Oke. Sebentar. Nah, terus sebelum sebelum saya akhiri, tinggal 10 menit. Tadi saya setting cuma 1 jam soalnya. Apa? Di kelas ini siapa yang berkomentar itu semuanya boleh atau bagaimana itu bisa jenengan atur. Dimana caranya itu di sini, di titik 3 lagi, terus kelola tim. Kemudian sebentar, ini sebentar. Oke. Oh, sorry. Di sini Bapak Ibu dikelola di bawahnya ya, pilih channelnya, terus dikelola saluran. Nah, di sini misalkan ini izin anggota yang bawah ini, mengirim pesan, membalas pesan, kayak gitu. Ini bisa jenengan batasi. Nah, kalau yang di saya misalkan kayak gini, ini saya hilangkan ya. Nah, ini nanti panjenengan anggota membalas pada saluran. Nah, karena ini tidak saya centang, berarti jenengan tidak bisa membalas saluran pesan dari saya. Jadi kalau di WA hanya admin yang bisa kirim pesan kayak gitu. Intinya bisa diatur seperti itu. Kemudian ini mau kalau mau mengganti ininya moderator atau yang bisa kirim pesan itu siapa saja itu boleh. Kemudian apalagi ya, tadi kode sudah, kode kelas sudah, link sudah, buat meeting juga sudah. Saya kira itu Bapak Ibu. Tugas panjenengan itu untuk yang kedua ini adalah buat kelas, kemudian coba jenengan lampirkan beberapa hal, bisa YouTube, bisa dokumen, video juga boleh. Nah, ini yang paling agak susah mungkin jenengan latihan meeting, latihan buat virtual meeting. Jadi buat meeting kayak gini dengan sesama teman. Panjenengan misalkan di grup bisa janjian, ini waktunya siapa untuk meeting, nanti bergabung kayak gitu. Nanti meetingnya itu apa? Materinya terserah jenengan, boleh perkenalan diri, boleh kayak gitu. Mau menjelaskan sesuatu boleh, yang di sini mata pelajaran atau psikologi pengen menjelaskan sesuatu juga boleh. Itu silahkan latihan meeting. Mau dijadwalkan boleh, mau langsung gabung meeting juga boleh. Tapi kalau langsung itu mungkin teman-temannya yang nggak bisa menyesuaikan. Tapi kalau dijadwalkan kan insya Allah teman-temannya bisa menyesuaikan.
saged diterima Bapak Ibu? Insya Allah bisa Pak kalau langsung praktek. Oke, Insya Allah. siap. Terus saya tunjukkan sebentar nggih. Saya stop share screen dulu. Apa saya boleh tanya sesuatu? Maksudnya yang agak keluar dari materi ini gitu. Boleh Ibu. Monggo. Kalau yang Teams ini kan punyanya Microsoft. Iya. Terus kalau dengan antara Microsoft sama sebelah itu kemudahannya lebih mudah mana sih Pak menurut jenengan lo ya? Mudah mana ya Bu ya? Ya tadi kan saya bilang kalau di Microsoft ini seperti terintegrasi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di sini mau virtual menunya sudah ada, mau YouTube juga sudah ada. Kemudian ini hampir sama sebenarnya, tapi lebih kompleks saja kayaknya di Teams. Kemarin kan kalau jenengan ngikuti grup WA sampai malam kan pendapatnya Pak Indra itu kenapa ya Teams itu kok Microsoft ini kok agak berat gitu. Menurut saya juga agak berat ya, mungkin karena ini kompleks itu aja. Kalau misalkan yang lain kan kalau jenengan meeting mungkin pakai misalkan pakai Zoom atau pakai Webex kan harus beda aplikasi kayak gitu. Kalau sebelah kan juga sama, kalau mau meeting berarti pakai Meet, kalau mau kelas berarti pakai Classroom. Kalau di sini jadi satu aplikasi kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Pak, mau tanya lagi. Pak, kalau misalkan saya nanti misalkan buat tim, itu apakah harus online Pak masuk aplikasi ini ya? Maksud dalam keadaan online gitu, ataukah kalau misal tidak online bisa apa tidak? Terima kasih. Kalau buat kelas dan seterusnya kan harus masuk Teams, jadi harus online. Harus masuk aplikasi. Sama kalau jenengan mau posting di sesuatu kan, posting Facebook mesti kan harus masuk dulu kan Bu ya? Iya ya Pak ya. Baik. Oke. Coba saya ini dulu ya. Saya perpanjang sebentar. Supaya tidak mati saya perpanjang sebentar Bu. Oke. Ibu, sebelum saya akhiri, ini saya pengen tunjukkan sesuatu Bu. Di di Teams ini jenengan bisa melakukan perekaman selama
selama melakukan meeting. Bisa lihat Bapak Ibu? Bisa nggih? Iya, ya. Nah, Bisa. jenengan Bisa. apa? Sebentar. Oh, enggak keluar. Nah, ini ada titik 3, tahu Bapak Ibu nggih? Udah mulai rekaman. Nah, itu ada kalau jenengan di HP juga ada sepertinya. Nah, di sini ada mulai perekaman. Itu bisa jenengan rekam, tapi kemarin waktu meeting sama master trainer ya kadang berhenti sendiri. Jadi kalau mau aman ya direkam pakai aplikasi perekam layar yang lain, pakai Fastone atau yang lain, ngoten Bapak Ibu. Saged dipahami nggih? Nah, kemudian Pak. nggih, kemudian kalau jenengan pengen share screen seperti ini, di sebelah kirinya titik 3 ini itu ada opsi share screen. Kalau ini disilang karena saya lagi share screen. Kalau jenengan nanti pengen share materi itu bisa pakai ini. Share screen-nya berupa apa kayak gitu. Nanti ada pilihannya share desktop atau browser atau yang lain. Nanti dicoba mawon, nggih. Terus di sebelah bentar enggak muncul. Nah, di sebelah ini ada lambang angkat tangan. Ini biasanya untuk yang mau bertanya. Ini pada umumnya kalau virtual kayak gini, suara panjenengan itu saya unmute semua. Jadi suaranya cuma dari narasumber. Tapi supaya hari ini supaya lebih saya pengen tahu cek suara saya masuk apa enggak, jadi saya biarkan semuanya kayak gitu. Nah, kalau suaranya di unmute biasanya lambangnya kayak gini, diangkat tangan. Nanti penyelenggaranya tahu lah, moderatornya tahu. Oh, ini yang angkat tangan pengen bertanya. Nanti suara yang bertanya di unmute kayak gitu. Lah, terus kalau pengen lihat siapa saja yang ada yang ikut virtual jenengan, meeting jenengan, itu di sini diklik di lambang titik ini namanya? Lambang 2 orang ini silakan diklik. Nah, di sini nanti ada orang-orang yang ikut meeting jenengan. Ini tertulis ada 8 orang yang ikut meeting. Kayak gitu. Ini lambangnya seperti ini. Ini berarti kan suaranya dimatikan. Terus di sini ada panah ke bawah ini, ngertos Bapak Ibu? Halo? Iya Pak. Iya, halo ya. Ini panah ke bawah ini fungsinya untuk mengunduh daftar kehadiran. Jadi siapa yang keluar masuk di meeting jenengan itu bisa diketahui dari sini. Kalau bahasa kerennya sih attendance list kayak gitu kata master trainer. Jadi misalkan Pak Indra masuk jam sekian, terus keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, itu semua terekod di sini, ngoten. Ada nanti bentuknya Excel juga. Bisa dipahami? Insya Allah Pak. Oke, bisa. Alhamdulillah. Saya stop share screen. Saya kira untuk Teams itu dulu Bapak Ibu. Nanti diskusinya bisa dilanjutkan di WA. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Oh, itu tadi Pak, saya agak terlambat masuk. Gimana merubah bahasanya itu? Apakah di handphone tersedia itu Pak?
kalau di handphone saya belum menjumpai Bapak. Nah, jenengan kalau di laptop itu jenengan pilih ini di sebelah atas itu kan ada silang, kotak, terus minus nggih. Oh iya. Nah, iya. itu sebelah kirinya itu bisa diganti nama. Saya tunjukkan mawon. Bentar. Saged terlihat Bapak? Iya. Oh iya. Nah, ini bagian atas ini Bapak. Ini kalau di sini kan foto saya. Kalau di sebentar. Kalau ini kan foto saya, tapi kalau di punya Bapak nggih, foto Bapak. Kalau belum ada fotonya silahkan diberi foto. Kemudian panjenengan klik saja. Nah, di sini ada kalau mau ubah gambar di sini Pak, di bawahnya nama ini ada ubah gambar atau change picture kalau bahasa Inggris. Nanti silahkan dipilih. Kemudian ini ada logo setting gear ini Pak. Ini ke pengaturan. Oh iya. Ada nggih? Ya. Nah, terus ini jangan pindah ke bawah. Nah, ini ada bagian 2 ini, silakan jenengan pilih. Nah, pilih bahasa Indonesia, Pak. Lalu kalau sudah save and restart. Sakit ya? Iya. Oke. Saya stop share screen. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada, intinya tugas panjenengan adalah membuat kelas. Kemudian tambahkan teman panjenengan. Ini kita kan ada 25 orang, 26 dengan saya. Nanti silakan ditambahkan. Jumlah siswanya terserah panjenengan. Bisa 5, ya 5 lah. Nanti pakai kode boleh, pakai link juga boleh, langsung tambahkan juga boleh. Kemudian jenengan kalau kelasnya sudah jadi, silahkan ditambah channel saluran sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Lalu silahkan lampirkan beberapa dokumen, misalkan boleh video, boleh Word, Excel, silahkan. Kemudian tugas yang terakhir ini buat meeting, virtual meeting dengan teman-teman. Jadi silahkan janjian di WA boleh, japri langsung juga boleh. Terus kemudian jangan lupa download attendance listnya atau kehadirannya tadi yang di daftar kehadiran yang saya tunjukkan tadi. Nah, perlu diingat attendance list atau kehadiran itu bisa di-download, silahkan di-download sebelum panjenengan keluar. Kalau pesertanya keluar nggak apa-apa, tapi selaku penyelenggara jangan keluar dulu sebelum mendownload attendance list. Kalau sudah keluar, maka attendance listnya tidak bisa di-download. Ngoten. Sampai situ ada pertanyaan? Untuk tugasnya nanti tolong ditulis saja Pak. Oke. Nanti silakan dilihat besok pada di saluran, di sana ada instruksinya sudah Bapak. Saya cuma gambaran umumnya saja nih hari ini. Berarti untuk tugasnya itu hari ini atau
Dimulai hari ini atau besok, Pak? Kalau desain kelasnya silakan dimulai hari ini nggak apa-apa. Kalau tugasnya untuk mengerjakan tugasnya kan baru besok muncul. Gambaran tugasnya itu jenengan screenshot kelas jenengan. Kemudian nanti lampirkan link video. Setelah panjenengan menyelenggarakan meeting kayak gini, itu di general nanti akan ada rekamannya. Kalau jenengan merekam itu ada linknya, silakan nanti masukkan link di situ. Kemudian jangan lupa download attendance listnya, kayak gitu Bapak Ibu. Kalau merancang kelasnya boleh dari sekarang. Mohon izin Pak, Makassar sudah maghrib dulu. Oh siap Bapak. Boleh live duluan Bapak. Meetingnya kita sudah selesai. Oke. Terima kasih Bapak. Nggih, niki kalih Pak sinten? Pak Syarifuddin. Oh Pak Syarifuddin. Siap Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Tuh ini ada yang share screen. Nggih. Nggih. Niki Pak, maaf, untuk share tugasnya nanti bisakah ditulis di WhatsApp gitu? Karena saya terkendala sama jaringan juga ya ini. Putus-putus akan. Tugasnya besok sudah muncul di channel panjenengan di masing-masing. Di di channel MEC, di channel Microsoft Teams. Nah, seperti itu. Nanti ada kalau mau merancang kelas silakan dirancang mulai dari sekarang. Iya Pak, iya. Terima kasih. Siap. Boleh saya akhiri Bapak Ibu? Pak, boleh. Nggih, pripun? Diakhiri Rien. Dalam? Iya Pak, soalnya sudah sore. Oh, siap. Nanti kalau ada masalah aja kami bertanya Pak. Siap, nggih, ngoten. Demikian Bapak Ibu materi Microsoft Teams hari ini. Ngapunten jika ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budia baru masuk nggih? Dari tadi Pak, tapi tidak saya nyalakan. Oh ngoten nggih. Nggih, mengke saged diskusi malih di grup WA Bapak Ibu. Tahap-tahapnya nanti di-share di WA Pak. Tahap buat kelas. Iya. Tadi saya mencoba kok munculnya di ruangan kelas kita. Jenengan harus klik itu dulu Bu, yang sebelah kiri yang tim yang saya tunjukkan tadi. Terus sebelah kanan jenengan lihat di sana ada buat tim atau gabung tim. Kalau jenengan buat kelas berarti buat tim. Oh nggih. Nggih Pak. Nggih. Nanti kami coba. Siap. Terima kasih Pak. Nggih, siap Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa bisa live. Saya akhiri nggih. Saya download kehadiran dulu. Nggih. Pak Onten. Siap. Nggih. Mungkin yang tadi meeting pada sore hari ini mungkin bisa di-share Pak namanya biar nanti kalau kita bingung kan bisa tengok di situ di WhatsApp-nya gitu. Seperti yang tadi waktu di jam 1 tadi. Itu share link videonya. Ya, kan mungkin kita kan kalau kita lupa atau apa kan bisa ditengok gitu loh Pak Onten. Oh, nggih. Mungkin seperti itu. Nggih, Bapak.
Terima kasih Pak Onten. Siap. Saya tutup nggih. Nggih Pak Onten, nggih. Nggih, monggo.